Wah, sampai juga di Kiev, kota yang udah lama banget masuk wishlistmu. Saatnya ngeluarin kamera canggihmu dan langsung cekrek-cekrek motret katedral, museum penerbangan, sungai Dnipro. Tapi kok tiba-tiba ada bunyi keras di belakangmu? Saat membalikkan badan, kamu melihat objek yang menjulang di kejauhan. Kelihatan seperti ada dentuman dahsyat. Oh, buruan kabur! Pada Juni 2020 lalu, penduduk Kiev menyaksikan formasi badai langka di langit, awan Anvil. Awan ini terbentuk saat arus udara kuat menaikkan uap air. Udara semakin mengembang lalu menyebar saat menyentuh dasar stratosfer. Awan tebal ini kemudian membentuk anvil dingin yang menggantung di langit. Kadang malah bentuknya menyerupai jamur. Anvil menghasilkan bolt out of blue, yaitu petir yang paling berbahaya di antara semua badai. Sambaran petir ini muncul di langit biru secara tiba-tiba, sedangkan badainya mengamuk di kejauhan hingga jarak berkilo-kilometer. Petir yang berasal dari awan anvil atas ini bisa 10 kali lebih kuat dari sambaran petir biasa. Pada jarak sekitar 100 km pun, kebanyakan orang akan ciut setelah menyaksikan awan raksasa ini. Mereka khawatir kalau hal yang tidak diinginkan telah terjadi. Sebagian penduduk setempat berhasil memposting foto awan jumbo ini di medsos sebelum pemerintah bisa menjelaskannya. Pihak berwenang berhasil menenangkan mereka dengan meyakinkan kalau awan itu cuma fenomena alam biasa yang terlihat cantik. Sebelum menghilang, biasanya awan ini akan tetap berada di satu tempat dan pastinya nggak mempan tertiup oleh angin kencang. Asik, akhirnya bisa ikut tur berkeliling pesisir utara Queensland, Australia. Jauh dari reptil yang bikin bulu kuduk meremang. Jadi pengen rebahan santuy di pantai deh. Oke sip, surga dunia. Wow, apaan tuh? Ada bayangan besar di atas kepalamu dan rupanya juga disusul dengan rentetan bayangan lain. Perubahan cuaca yang mendadak ini masih membingungkanmu. Nah, awan super langka Morning Glory emang kelihatan mirip pipa besar yang berjajar di cakrawala. Panjangnya bisa mencapai 1000 km dan bahkan bisa muncul dalam gumpalan besar sekaligus. Fenomena ini disebabkan oleh naiknya udara yang mendorong awan hingga membentuk gulungan. Sedangkan udara dingin dan lembab di belakangnya menekan awan ini ke bawah. Dari bulan Juli sampai September 2001, penduduk India Selatan menyaksikan salah satu fenomena cuaca paling nyeleneh sepanjang sejarah. Hujan berwarna merah mengguyur kota mereka. Padahal banyak juga yang menganggapnya sebagai badai hujan biasa, tapi mereka justru semakin melongo. Tetesan hujan itu berwarna cerah dan bisa meninggalkan noda di baju. Hujan warna lain juga ada loh, misalnya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Hujan merah mulai turun di pertengahan musim hujan secara berkala selama berminggu-minggu. Menurut para peneliti, warna hujan unik ini kemungkinan berasal dari debu atau ganggang. Dan pastinya siapapun gak disarankan untuk mencicipi rasanya. Para ilmuwan masih ragu dengan alga yang tiba-tiba kongkow di langit sana. Akibatnya fenomena ajaib ini kelihatan agak nyeremin. Wah, pasti seru tuh mandi busa setelah seharian penat beraktivitas. Ngapain juga kan harus nunggu lama sampai bak mandinya terisi penuh? Gampang, pergi aja ke bibir pantai setelah ada badai besar. Nah, tinggal nyemplung deh. Ombak busa bisa terbentuk di lautan manapun di seluruh dunia, tapi kemungkinan besar terjadi di sepanjang garis pantai berbatu. Misalnya di pantai San Francisco, Irlandia Utara, atau Mululaba, Australia. Kondisi pantai yang memicu terbentuknya ombak ini juga bervariasi. Kalau diamati lebih dekat, air laut ternyata banyak mengandung partikel kecil seperti tumbuhan, bahan kimia, serta sejumlah garam dan mineral yang sangat cocok untuk menghasilkan busa. Saat diterpa angin dan arus kuat, semua bahan ini akan membentuk busa pekat mirip buih yang mengapung di permukaan kopi cappuccino. Saat suhu dingin ekstrim melanda perkebunan apel di Michigan, Amerika Serikat, sejumlah kejadian unik bermunculan. Misalnya, apel hantu. Tenang aja, apel ini nggak nyeremin sama sekali kok. Tapi kalau kamu mau menyaksikan fenomena ini, selalu hati-hati ya. Apel hantu cuma terjadi saat kondisinya benar-benar pas. Suhunya juga pasti sangat dingin. Fenomena unik ini ditandai dengan apel yang membeku di pohonnya dan terbentuk lapisan es tipis. Apel ini kemudian mencair dan menetas seperti saus apel. Yang tersisa cuma selubung es yang cantik.
Sungai Catatumbo di Venezuela layak mendapat predikat sebagai tempat yang paling bermuatan listrik di seluruh dunia. Tiap tahunnya badai menyambar hampir selama 300 hari. Badai ini sangat konsisten dan kemunculannya bisa diperkirakan 3 bulan sebelumnya. Selama musim hujan di bulan Oktober, kilatan petir akan menyambar sebanyak 30 kali setiap menit. Tiap sambarannya melepaskan energi yang bisa dipakai untuk menyalakan satu bohlam lampu selama 6 bulan. Artinya dengan energi ini ketersediaan listrik di Venezuela melimpah ruah. Saat matahari terbenam, angin kencang bertiup di ketiga gunung yang ada di dekat Catatumbo, lalu membentuk awan badai di atas air. Saat tetesan air dari udara lembab bertabrakan dengan kristal es dingin, terbentuk muatan listrik statis yang memicu badai petir semalam suntuk. Dan parahnya lagi, sebagian badai juga punya petir di atasnya. Coba deh, ambil foto yang satu ini. Fenomena jellyfish lightning sprite atau cahaya ubur-ubur di langit disebabkan oleh pelepasan energi listrik yang terjadi di atmosfer bumi. Fenomena ini berupa badai listrik kuat tapi tidak menimbulkan hujan. Letaknya ada di ketinggian 50-80 km, tepatnya di lapisan mesosfer. Cahaya lampu di malam hari bisa menghalangi intensitas cahaya ubur-ubur yang memang redup. Bentuknya memang kelihatan kecil tapi diameternya bisa lebih dari 50 km. Sprite merah ini berwujud plasma dingin yang dilepaskan di atas awan petir serta menjadi penyeimbang antara awan badai dan tanah di bawahnya. Kalau kamu mampir ke toko roti, jangan coba-coba mencari donat yang satu ini ya. Dijamin gak akan ada di menunya. Snow donut adalah salah satu fenomena meteorologi paling langka yang bisa kita saksikan. Fenomena ini terjadi kalau cuacanya sangat pas, dan umumnya muncul di daerah pegunungan yang tertutup salju seperti pegunungan Rocky. Angin, suhu, salju, es, dan kelembaban harus saling berperan untuk membentuk cincin yang menawan ini. Terdapat lapisan salju basah dan tipis di permukaan tanah. Di bawahnya ada lapisan es atau salju lembut. Kemudian angin berhembus kuat hingga menggerakkan donat itu menuruni bukit layaknya bola salju. Setelah berhenti, ukurannya bisa sebesar bola bisbol atau ban mobil, tergantung pada kekuatan angin yang meniupnya. Donat salju yang baru terbentuk nggak akan tahan lama. Buruan ambil kameramu kalau mau memotretnya. Pemandangan matahari terbenam di Cakrawala, lembayung senja dan semburat pink yang indah itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan 3 matahari sekaligus yang ada di hadapanmu. Wow, memangnya sejak kapan matahari kita punya kembaran? Bintang hantu yang terkadang muncul di samping matahari ini disebut sandok. Dinamai begitu mungkin karena memang hobinya suka mengiringi matahari. Objek ini biasanya muncul sebagai berkas cahaya berwarna dan ketinggiannya juga sama dengan matahari. Seringnya teramati sebagai cincin atau halo. Disitulah kristal es bisa memantulkan cahayanya dengan optimal. Ada juga moondog yang muncul di samping bulan dan terbentuk oleh cahaya bulan yang melewati kristal es. Sayangnya moondog nggak seterang rekan mataharinya di siang hari. Wah, akhirnya dapat juga lokasi paling mantap untuk mengambil foto idaman di alam liar. Air sejernih kristal, pohon pinus, gunung, dan piring terbang. Piring terbang? Wow, alien telah menginvasi kita. Bisa aja kan kamu ngira begitu saat melihat awan berbentuk piring. Duh, namanya susah banget disebutin. Baca di layar aja deh ya. Oke, coba ku bacain. Altocumulus lenticularis. Formasi awan unik ini berada di atas puncak gunung. Saat udara lembab mengalir ke arahnya, plus kalau perbedaan suhunya pas, akan terbentuk gelombang. Gelombang yang tertiup udara bisa mengakibatkan penguapan sehingga awannya berubah bentuk menjadi oval. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama alien. Langit runtuh, langit runtuh. Orang yang pernah menyaksikan fenomena ini bilang kalau awan seolah jatuh dari langit. Rupa awan Mammatus sangat mirip dengan gumpalan marshmallow raksasa berwarna putih. Jelas aja nggak bisa dimakan. Awan tak biasa ini bisa membentang ke segala penjuru hingga ratusan kilometer. Bisa juga terlihat sebentar di bagian bawah awan anvil atau badai petir lain. Gumpalan aneh ini terbentuk oleh turbulensi di dalam badai sehingga menghasilkan dasar awan yang tidak rata. Fenomena ini juga muncul di seluruh dunia dan bisa terlihat saat udara lembab terserap oleh udara kering.
Udara harus lebih dingin dari sekitarnya, dingin oleh es atau dipenuhi air. Waspada dan selamatkan hidupmu. Kata-kata yang harus selalu diingat. Berikut adalah daftar hal-hal yang harus dilakukan. Jika kabel listrik jatuh di dekatmu, kamu harus melarikan diri. Arus listrik sekarang ada di mana-mana di tanah. Ketika bersentuhan dengan satu kaki, arus listrik akan melewati tubuh seseorang dan keluar melalui kaki yang lain, sehingga menghantam seluruh tubuh dengan muatan yang kuat. Jika tersesat di hutan, dengarkan baik-baik suara-suara di sekitarmu. Mungkin kamu akan mendengar suara sungai yang mengalir. Pergilah ke arah suara tersebut dan kemudian pergi ke arah hilir. Orang sering membangun rumah di dekat sumber air, kolam, atau danau. Cepat atau lambat, sungai akan membawamu ke tempat di mana orang akan menemukanmu. Jangan pernah makan salju jika kamu tersesat di tempat yang dingin dan haus. Salju yang dingin di dalam tubuhmu akan menyebabkan hipotermia. Kamu akan kehilangan panas dan membeku dengan cepat. Lebih baik mencairkan salju di atas api unggun lalu meminumnya. Lihat kentang hijau di supermarket. Jangan memakannya karena beracun. Kentang menghasilkan solanin, racun yang melindungi mereka dari serangga. Produksi racun ini meningkat di bawah sinar matahari yang panas. Tentu saja, untuk bisa keracunan solanin kamu harus makan banyak kentang hijau. Tapi meskipun hanya satu kentang, itu tidak akan baik bagi tubuhmu. Jadi untuk apa memakannya? Semprotan merica bagus untuk pertahanan diri. Tetapi jika kamu takut menggunakannya, kamu dapat menyimpan senter yang terang di dalam tas. Arahkan cahayanya ke mata perampok untuk menakut-nakuti mereka. Selain itu, cara pertahanan diri ini tidak akan melukai perampok, dan kamu tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika kamu meninggalkan wajan dengan minyak di atas kompor yang menyala, minyak dapat terbakar. Dalam situasi ini, memadamkan api dengan air adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Molekul air akan turun ke dasar panci, menguap, dan mendorong minyak ke atas. Hal ini akan menyebabkan kobaran api yang lebih besar lagi. Cara terbaik untuk memadamkan api minyak panas adalah dengan menghilangkan oksigen. Tutup panci dengan penutup dan angkat dari kompor. Api bukanlah hal yang paling menakutkan dari sebuah kebakaran. Asap jauh lebih berbahaya. Kamu dapat keracunan dengan sangat cepat dengan menghirup karbon monoksida. Oleh karena itu, selalu usahakan untuk tetap berada sedekat mungkin dengan tanah dan tutupi mulut dan hidung dengan kain basah untuk menyaring oksigen. Selalu letakkan cermin kecil atau peluit di saku ketika kamu pergi berkemah. Kedua benda ini akan membantumu menemukan kelompokmu jika tersesat. Peluit akan menarik perhatian orang lain dengan suara, dan cermin akan melakukannya dengan memantulkan sinar matahari. Saat berenang di laut atau samudera dekat pantai, ada risiko terjebak dalam gelombang pasang. Arus bawah akan menarikmu semakin jauh dari pantai. Jangan mencoba berenang ke pantai melawan arus. Kamu hanya akan membuang-buang energi. Selalu berenang sejajar dengan pantai dalam kasus seperti itu. Setelah lolos dari arus, kamu dapat kembali ke pantai dengan aman. Bayangkan mobilmu terjebak di rel kereta api. Jangan panik. Pertama-tama, keluarkan semua penumpang dari kendaraan. Kemudian, kamu dapat menelepon 911 dan melaporkan kejadian tersebut. Ada nomor khusus di setiap perlintasan. Beritahukan nomor tersebut kepada polisi dan mereka akan memperingatkan masinis untuk berhenti di bagian yang telah ditentukan. Jika kamu mulai merasa tidak enak badan di tengah keramaian, jangan meminta bantuan kepada semua orang di sekitarmu. Kemungkinan besar tidak ada yang akan membantu. Bukan karena orang-orang itu jahat, tetapi karena setiap orang yang lewat akan berpikir bahwa orang lain akan menolongmu. Tetapi jika kamu memilih satu orang dan meminta bantuannya, kamu akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkannya. Setiap mobil memiliki termometer, alat yang menunjukkan suhu udara di luar. Terkadang produsen meletakkan sensornya di belakang bumper depan dekat mesin. Saat mengemudi, termometer akan dipanaskan oleh mesin dan menunjukkan suhu yang lebih tinggi. Bahkan jika di luar membeku, perangkat ini dapat menunjukkan bahwa suhu di luar hangat. Oleh karena itu, jangan mempercayai termometer jika dipasang dengan cara ini. Bagaimana jika ada es di jalan dan kamu mengemudi dengan sangat yakin bahwa aspal sudah kering? Kamu mencium baunya. Bau ikan yang tiba-tiba tercium di rumah mungkin berarti kebakaran listrik telah terjadi di suatu ruangan. Soket atau adaptor terbakar
mengeluarkan bau yang tidak sedap. Menggunakan soda kue biasa adalah cara yang baik untuk memadamkan api. Jika kamu tidak memiliki alat pemadam kebakaran atau akses ke air, taburkan bubuk ini ke api. Selain itu, bahan ini juga dapat menyembunyikan baumu dari predator. Sangat membantu jika kamu tersesat di hutan dan tidak ingin serigala atau beruang mencium baumu. Gunakan arang biasa dan botol plastik untuk membersihkan air kotor. Potong bagian bawah botol dan tutup sedikit bagian atasnya, sehingga cairan mengalir keluar dalam aliran tipis. Taruh arang di sana dan tambahkan air. Biarkan melewati arang beberapa kali, kemudian panaskan dan rebus airnya. Sekarang kamu bisa memuaskan dahagamu. Selalu bawa permen karet saat pergi ke hutan belantara. Jika tersesat, permen karet akan membantumu menghilangkan stres. Kamu juga bisa menggunakan bahan ini sebagai lem. Selalu simpan kunci mobil di samping tempat tidurmu. Jika ada pencuri yang masuk ke rumah, gunakan kunci tersebut untuk menyalakan alarm mobil dan menakut-nakuti pencuri tersebut. Tetapi memasang sistem keamanan yang baik di rumah akan lebih baik lagi. Saat bermain ski atau snowboarding, selalu ada kemungkinan terjebak dalam longsoran salju. Jika kamu berada di bawah lapisan salju, jangan langsung mencoba keluar. Pikiranmu sedang bingung, dan kamu perlu tahu mana yang di atas dan mana yang di bawah. Meludahlah dan lihatlah kemana air liur mengalir. Kemudian mulailah menggali ke arah yang berlawanan. Ketika pesawat melakukan pendaratan darurat di atas air, nalurimu dapat memaksamu untuk segera mengenakan jaket pelampung. Jangan lakukan hal ini sampai kamu berada di dalam air. Jika kamu mengenakan rompi dan air mulai memenuhi kabin, akan sulit bagimu untuk bergerak. Jadi pergilah ke pintu darurat terlebih dahulu, lalu kenakan jaket. Ketika kamu merasa ada yang mengikuti mobilmu, beloklah ke kanan sebanyak 4 kali. Dengan cara ini kamu akan membuat satu lingkaran di sekitar satu blok. Dan jika mobil tersebut masih mengikutimu setelah itu, pergilah ke kantor polisi terdekat. Saat berjalan di luar, kamu mungkin melihat atau merasakan bulu-bulu di kepala mulai berdiri. Segera cari tempat berlindung, petir akan menyambarmu. Anjing pemandu mengenakan jaket khusus bertuliskan servis. Jika anjing seperti itu mendekatimu, kamu harus mengikutinya. Mungkin kamu akan menyelamatkan nyawa seseorang. Jika seseorang mendapat masalah dan tidak ada orang di dekatnya yang dapat membantu, anjing akan mulai mencari seseorang untuk menyelamatkannya. Saat terjadi kebakaran, api akan menyebar lebih lambat jika pintu-pintu kamar tertutup. Jadi saat kamu pergi tidur, tutuplah pintu kamar tidur. Ini akan menahan api untuk sementara waktu. Tapi jangan lupa bahwa selalu lebih baik untuk memiliki alarm kebakaran yang baik. Tornado bergerak dengan cepat. Jadi jika kamu melihat pusaran angin yang tampak diam, kamu harus lari. Itu berarti tornado bergerak tepat ke arahmu. Bau gas di dalam ruangan mengindikasikan adanya kebocoran. Oleh karena itu jangan menyalakan lampu. Percikan api terkecil dapat membakar seluruh rumah. Ketika kamu mencakar seseorang, DNA mereka tetap berada di bawah kukumu. Hal ini dapat membantumu jika terjadi serangan, terutama ketika perampok telah melarikan diri dan kamu ingin membantu polisi menemukan mereka. Jika kamu mengganggu sarang lebah atau sarang tawon, larilah ke arah manapun secepat mungkin. Cepat atau lambat, serangga-serangga itu akan berhenti mengejarmu. Tetapi jika kamu melompat ke dalam air, mereka akan menunggu sampai kamu keluar.